Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Ikhwan dan Ibu Anita selaku Sohibul Hajat di acara Halal Bihalal SDIT Bustanul Ulum. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Bustanul Ulum, Bapak Sukirno SPD dan Bapak Husnul Kamili SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SDIT Bustanul Ulum. Yang saya hormati Bapak mantan dan Ibu mantan SDIT Bustanul Ulum. Karena kita berangkat dari hati yang satu, jiwa yang sama menuju ke tempat yang bahagia, surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah tidak di satu atap, insya Allah keseharian kita, hati kita selalu terpikat dan terpaut. Warajulun qalbuhu ma'allaku bil masajid, warajulun tahabbani ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang hatinya saling terikat, saling cinta mencintai, hanya semata-mata cinta mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah contoh beliau-beliau ini. Walaupun beliau sudah keluar dari tempat kita, di tempat yang lain dan lebih bahagia, tapi mereka tetap terikat hatinya dengan kita dan tidak sombong serta rendah hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya hingga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini kok kayaknya tegang amat ya. Apa karena saya agak serius gitu? Karena dari sana Bu Anita sudah serius amat gitu. Biasanya juga cengengesan, nah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sekali kita serius, sekali kita agak canda-canda dikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kalau kita melihat dari surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang lebih artinya, kalau tadi pagi saya tanyakan kepada satu alma mater saya, Pak Joni, karena kami sama-sama menimba ilmu di Ma'arif, jadi ilmunya itu satu level. Saya bisikkan di telinganya, sesama seperguruan jangan saling ganggu, seperti itu. Apa itu artinya Pak Joni, masih ingat nggak? Oh masih katanya. Apa itu? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gitu kan? Nah, berkah Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak terhitung, tak terhingga banyaknya. Dengan adanya Ramadan dan Idul Fitri ini, kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan laut yang sangat indah, dengan air yang biru, ombak yang bergelombang, gunung yang tinggi menjulang. Dengan berkah Lebaran Idul Fitri, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati jalan yang macet. Jadi sepanjang perjalanan itu kita bisa menikmati. Dengan berkahnya Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatan kepada kita berupa hidangan makanan yang sangat enak. Dari opor ayam sampai ke rendang Padang. Dari
Idul Fitri ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai macam jenis kue-kue dari PMP Palembang sampai ke Legit Lampung. Seperti itu kan? Nah, bahkan dengan adanya Idul Fitri ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sebelumnya belum pernah kita nikmati. Melihat pemandangan di pantai, melihat masjid-masjid yang ada di luar negeri sana, melihat tradisi kebiasaan masyarakat Islam yang melaksanakan Idul Fitri. Ini akibat daripada hikmah daripada Idul Fitri. Kapan kita menikmati itu? Ketika kita berbaring, dapat kiriman postingan dari teman-teman masuk ke dalam WA kita. Hai, saya lagi di masjid. Nah, gitu kan? Hai, ada makanan enak, gitu kan? Woi, macet. Itu bisa kita menikmati walaupun nggak secara langsung, tapi buka HP saja kita bisa menikmati itu. Nah, luar biasa ini. Ini salah satu hikmah daripada Idul Fitri. Nggak kemana-mana, nggak di mana-mana, cukup di rumah saja, cukup membuka HP saja. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat mana lagi yang engkau dustai? Nah, kemarin ada nikmat yang luar biasa. Saya barusan datang dari Padang, diundang Pak Imam jauh-jauh untuk ngisi tausiah di sini. Keluarlah dari hotel BBC itu. Karena nggak sombong ya, masih sawal kemarin kan, coba-coba ke Kopel tuh cari bukaan. Nongkrong pikir jual pisang goreng. Saya diem kalem, maklum. Habis Ramadan kan, iman masih naik, Imron masih turun gitu ya. Tiba-tiba Bu Diah datang. Masya Allah, betul-betul kalau habis Ramadan ini wanita-wanita itu pada nunduk pandangan. Pandangannya ditunduk kan, betul. Sampai tetangga di sebelah kiri pun nggak tahu kalau itu adalah temannya. Assalamualaikum, Bu, pesan pisang goreng. Waduh, sombong banget. Mau kemana, Dek? Kata tangga sebelahnya. Mau ke sana. Dari belakang, waduh, Bu Dia sombong banget. Masya Allah. Ini hikmah daripada Ramadan. Kalau hikmah Idul Fitri ini hikmah Ramadan. Wanita-wanita soleha menundukkan pandangan. Luar biasa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Nah, berkaitan dengan acara kita pada hari ini, halal bihalal. Takobal, mana judulnya nih ya? Semoga Allah memberi. Nah, bukan juga nih, nggak ada judul. Jadi acara halal bihalal kita ini nggak ada judul. Kalau nggak ada judul, saya buat judul sendiri saja. Nah, kembali ke Ustadz Kondang dari Padang tadi itu, alhamdulillah saya dijamu dengan sangat luar biasa. Ditempelkan, ditempatkan di hotel BBC, walaupun itu hanya melihat di HP, nggak langsung itu. Kalau langsung nggak bayar kayaknya. Bapak dan ibu saya hormati, pada tahun ini kita banyak kehilangan beberapa teman kita. Saya nggak tega menyebutkan namanya, takut saya dipanggil. Jadi saya sebutkan saja, sudah kehilangan beberapa teman terbaik kita. Tapi kita nggak tahu nih kapan kita dipanggil seperti kayak mereka itu. Kalau berdasarkan abjad ABC, Pak Adi Mahmudi yang pertama kali. Hari ini dia sambutan atas nama mewakili Pak Iwan, Bu Anita, sampai rumah mati. Karena urutan abjad. Yang paling senang ini adalah Pak Kepala Sekolah, Pak Sukirno, agak akhir. Kita sudah dikubur semua, sudah capek beliau menguburkan kita, nah baru datang malaikat, ya kan? Nah, kematian itu Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita minta. Kita hanya mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kematian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lanjutannya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau istilah daun itu dia rontok, tumbuh, itu hal yang biasa. Dalam kehidupan manusia ini juga seperti itu. Ketika ada kehidupan, ketika ada kematian, itu adalah hal yang biasa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan suatu kesusahan sangat besar sekali. Merasa kehilangan itu sesuatu yang tidak enak. Apalagi kehilangan itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai. Nah, ini pasti ada di antara kita ini yang merasa sesuatu yang sangat dia cintai tiba-tiba hilang begitu saja. Gimana rasanya kira-kira? Waduh, nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata dan nggak bisa kita rasakan dengan hati. Tapi cukup perasaan yang mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak enak. Makanya selagi kita masih punya sesuatu, dijaga, dirawat, dipelihara. Jangan sampai ketika dia meninggalkan kita, kita baru merasa menyesal. Mendingan kita menyesal mendapatkannya, tapi bahagia meninggalkannya atau ditinggalkan, daripada kita senang mendapatkannya, saking senangnya, melebihi senang terhadap sesuatu yang lain, begitu dia tinggalkan kita, rasa penyesalan, rasa kehilangan sangat mendalam, sehingga membuat hidup kita jauh daripada nilai-nilai agama kita, atau jauh daripada nilai-nilai ilahiyah. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya kata Nabi, cintailah sesukamu, cintailah sesuatu itu sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu akan membencinya. Ini versi lain ya. Bencilah sesuatu itu sesukamu, tapi ingat suatu saat kau akan mencintainya. Ini ada kawan saya yang ceritain, waktu masih kuliah dia benci betul sama laki-laki itu. Nauzubillah, dapat orang Lampung. Nah gitu ya kan, ngomongnya kasar. Begitu dia hai bu, hai Tri, nauzubillah, dapat orang Lampung. Ini bukan cerita nyata ya, ilustrasi gitu kan. Bukan saya. Begitu dia sudah sarjana, ternyata dapat orang Lampung sampai sekarang. Ah, ini alma mater saya tahu ini. Ketua lembaga Ma'arif Metro itu sekarang itu orang Lampung itu. Waktu masih mahasiswa dulu sangat benci betul dia. Sekarang jadi pasangan yang bahagia. Betul kata hadis tadi ya. Bencilah sesuatu, tapi ingat suatu saat kamu akan mencintainya. Akhirnya mereka hidup bahagia sekarang. Yang laki-lakinya jadi ketua lembaga Ma'arif, yang perempuannya jadi anggota dewan. Nah, luar biasa ini. Makanya Bu Yuli jangan benci-benci sama saya. Karena siapa? Usama pernah murid saya gitu kan. Kalau seandainya benci-benci sama saya jatuhkan nilainya, tinggal naik kelas. Ya nggak boleh kayak gitu. Biasa-biasa saja kita. Walaupun Bu Yuli nggak suka banget dengan saya, tetap senyum gitu kan, supaya nilai Usama gede gitu. Amin gitu. Sebatu besan. Dengar suara Zulfa tadi, ya Allah, kurang dengar ayatnya ya. Suaranya bagus, anaknya cantik gitu ya. Iya, cantik Zulfa itu. Kalau ganteng itu Mr. Dian. Nah, Pak Adi suaranya udah bagus, ternyata ke bawahnya lebih bagus lagi. Waduh, ini kalau ada yang bujang bisa lah ini ya. PDKT sama Pak Adi. Oh, langsung batuk dia kan? Kalau batuk berarti mengisyaratkan tidak untuk orang BU anak saya, yang lain.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kematian itu sudah pasti akan datang kepada siapapun, maka bersegeralah kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, pas ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ada. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ramadan kemarin Bu Yunita yang paling banyak amalnya. Dia mensedekahkan uang baru-baru. 2.000 satu ikat, 5.000 satu ikat, 10.000 satu ikat, 20.000 20 ikat. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Kamili dapat satu ikat 20.000, 5.000 satu ikat, 10.000 satu ikat, 4 ikat kan ya? Itu satu orang sudah 4 ikat, dikalikan 163 guru-guru kita dan staf. Nggak bisa kita bayangkan pahalanya Bu Yunita ini seperti apa. Saya dapat 2 ikat, 2.000 dan 5.000. Alhamdulillah. Ini berkah naik haji nih. Kalau beliau nggak haji mungkin hartanya masih disembunyikan, nggak mau dikeluarkan. Begitu beliau pulang dari haji, terbuka hatinya untuk sedekah infak. Saya masuk 2 ikat. Bu, teringat atau berapa Bu? Rahasia ya. Wal kaziminal ghaiz. Jadi ciri-ciri orang yang disediakan oleh Allah surganya itu dan termasuk dalam orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan dirinya ketika dia mau marah. Nah, tadi barusan kita saksikan Pak Adi Mahmudi. Tidak ada dalam jadwal dia mau sambutan. Sudah mau marah sama Pak Kamili kan? Tapi ditahannya. Wih, pengen betul mek dilempar gitu kan ya. Tapi dia tahan. Masuk ini. Kalau dia meninggal ke surga ini. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz. Ya kan ya? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihatin anaknya yang begitu oper ya, naik meja, lari-lari terus meja, kentut di depan muka kita, nggak usah marah, tahan saja. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh. Ya kan? Teorinya. Prakteknya kursi melayang. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Kita suka memberi maaf. Kita pernah dengar cerita yang sangat masyhur. Ada sahabat Rasulullah SAW yang ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat berjamaah dia hadir, maghrib isya subuh dia hadir. Tapi kata Rasulullah ini adalah ahli surga. Abdullah bin Umar penasaran apa amalan sahabat ini. Kok bisa? Kayaknya kata si Abdullah ini agak sombong dikit ya. Amalan kayaknya baik saya ini. Tapi kok kata Rasulullah dia yang ahli surga. Penasaran dia, bohong dia sama si sahabat tadi. Aku mau minap rumahmu. Ini dialek Lampung ya Bu ya, agak kasar dikit tapi maksudnya nggak mengurangi. Ngapain lo minap rumah gue? Gitu kan ya. Pokoknya pengen saja, bapak gue marah sama gue diusir. Sebagai orang Islam lo harus menamuin gue selama 3 hari 3 malam. Kasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal, kasih tempat tidur. Ya karena orang ngerti kan. Baiklah kalau begitu, siapa takut. Nah, minaplah di 3 malam 3 hari. Biasa-biasa aja amalannya. Tahajud jalan biasa, baca Al-Quran biasa, hafalan waktu itu ya. Begitu dia sudah selesai baru dia jujur. Saya ini tidak dimarahi oleh bapakku, tetapi kata Rasulullah ada seseorang yang termasuk dalam kategori ahlu surga. Saya lihat ya kamu ini sebenarnya amalanmu ini apa? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga. Apa kata Rasul? Apa kata sahabat tadi? Nggak banyak amalan saya. Saya hanya memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya atau tidak berbuat salah kepada saya ketika saya hendak tidur. Nah, kalau kita kan enggak.
mau tidur ngerekam ini. Siapa yang tadi siang marah-marahin saya? Siapa yang tadi siang nyuruh-nyuruh saya? Orang ngapa-ngapa disuruh. Siapa yang tadi siang ngomongin saya, ngerumpin saya? Awas nanti ya. Kalau saling ketemu semua saya geplak. Nah seperti itu, beda. Makanya kita nggak ahli surga, ahli neraka. Karena kita berbalik dengan sana. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Kalau ada ahli surga berarti ada ahli neraka. Tapi insya Allah untuk guru-guru BU dan mantan guru BU, sifat itu pasti akan tetap ada. Ya Allah, tadi siang Bu Yunita ngasih saya uang palsu, saya maafkan dia. Ya kan? Ya Allah, tadi siang Bu Yuli mencaci maki saya sampai jatuh kacamata saya maafkan dia. Amin. Ya kan? Nah kayak gini nih. Ya, ketika kita mau tidur, lepas semuanya. Tidak ada rasaan ganjel di dalam hati. Kita mendoakan saudara kita memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Mudah-mudahan dengan amalannya ringan dan gampang seperti ini, kita termasuk mengikuti jejak sahabat tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, termasuk dalam kategori orang yang ahli surga. Gampang toh? Masuk surga gampang toh? Nah ini enggak. Mau masuk surga Firdaus dekat para anbiya wal mursalin, cuman sholatnya males, ngerumpi terus, ghibah terus kerjaannya. Pengen sama Allah, ya Allah masukkan saya dalam surga Firdaus bersama para nabi-nabimu. Apa amalannya? Sholat enggak? Sedekah apalagi? Aduh, mau sedekah, gaji kecil mau sedekah. Belum gajian sudah diminta Pak Kirno untuk infak bikin sumbang AC. Tapi untung kita banyak tabungan gitu ya kan, meluncur begitu saja. Dan alhamdulillah 2 AC dibeli oleh guru-guru Busanul Ulum. Berarti kita kaya. Jangan dibilang kita gajinya kecil, gede. Karena dalam hitungan nggak nyampe 1 minggu, guru-guru BU mampu untuk membeli 2 buah AC. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Agun, beliau ketua masjidnya. Kalau saya bohong, betul nggak Pak Agun ya? Nah ya kan? Jadi nggak bohong. Berarti kita kaya-kaya ini. Masuk dalam kategori allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra uiddat lil muttaqin. Masuk ke dalam kategori yang Allah siapkan bagi kita adalah surga. Pangnya di surga. Nggak usah ribet. Nah gitu kan? Uiddat lil wal 'abid. Tiga lagi. Ya, ini promosi ya. Biasanya kalau habis Ramadan ini, karena kita sistemnya ada bisnis dalam beramal, kayaknya nunggu Ramadannya akan datang. Biar pahalanya besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nah berkaitan dengan tadi itu, wallah. Kemudian dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan yang wasari'u tadi itu. Innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innallazina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka berkata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kami. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan perkataan tadi itu. Apa itu arti istiqomah? Secara umum kita katakan bahwa istiqomah itu adalah kuat pendirian, gitu Mister ya. Wah, udah istiqomah saya nggak tergoyah lagi. Saya sudah melamar Bu Leni, datang godaan gadis kaya raya, putih, tinggi semampai, kayak tiang listrik. Menggoda saya untuk membatalkan pertunangan itu. Saya katakan, saya istiqomah, kuat pendirian. Boleh yang terbaik. Nah, gitu kan. Akhirnya jadi. Begitu pula dengan godaan-godaan yang lain. Nah, kalau kita kan enggak. Nih, ada uang 5.000. Ah, enggak lah 5.000. Ini kata Pak Haji nih. Pak Haji, anaknya judi. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak Haji. Istiqomah dia nih. Katanya menang Pak Haji. Sudah mulai lagi goyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada mulai goyah ke istiqomah. Enggak kuat pendiriannya. Semestinya tetap istighfar. Astagfirullah, menang astagfirullahalazim. Kalah astagfirullahalazim. Mati dikuburkan.
Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Istiqomah itu adalah ikhlas. Ikhlas kita dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhlas berangkat ke masjid bagi yang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak Allah sampai komat nggak ke masjid, sholat di rumah, namanya bapak-bapak yang solehah itu. Kalau bapak-bapak yang soleh itu begitu azan ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu ya di rumah aja, nggak usah sok-sokan ke masjid. Kata Bu Emi, Pak Kirno, aku mau ke masjid ya. Nggak usah lah. Iya, aku ke masjid 27 kali lipat loh. Nggak usah sok-sokan Bu Emi, di rumah aja. Di rumah dapat pahala juga 27. Kalau nggak diizinkan gitu ya. Kalau diizinkan ya gandengan lah ya. Kata si Fahri, wih mesranya. Nah seperti itu. Padahal sudah nikah sekian tahun seperti nikah kemarin. Nah, ikhlas dalam melaksanakan semua menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu adalah tidak kembali kepada kafir. Banyak orang yang tadinya kuat agamanya, kuat hafalannya, kuat ibadahnya, tergoda dengan kehidupan dunia, kembali kepada kafir, murtad. Contohnya pendeta, contohnya si ustadz dari Saifuddin yang tenar itu ya. Itu luar biasa itu, ustadz kelas tinggi itu di sebuah pesantren. Karena nggak kuat dengan godaan dunia, murtad. Ujung-ujungnya apa? Hidupnya melarat, mati sampai mencari rongsokan-rongsokan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nggak membuat kita kaya, nggak membuat derajat kita tinggi. Ketika tadinya kita sudah menemukan kebenaran, karena tergoda dengan kehidupan duniawi, kita milih keluar daripada agama yang benar tadi, memilih kepada agama yang salah, sehingga kita menjadi kafir, mati kita dalam kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu juga artinya adalah menjaga lisan. Lisan kita ini jaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Saya ini suka ngomong, ngoceh kerjanya kan ya. Kadang-kadang teman-teman ketika saya ngoceh ketawa, mungkin ketawanya terpaksa kali. Kalau nggak ketawa, wah, kalau nggak diketawain senior gitu kan ya. Akhirnya ketawa terpaksa. Jadi ketika kita berbicara hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita dapat, merupakan ajaran dari agama kita, itu merupakan istiqomah. Bapak Ibu yang kita sering mengikuti pekanan ya, tiap pekan kita ketemu, itu merupakan bentuk istiqomah, makna daripada istiqomah. Kenapa? Ketika kita bertemu, kemudian kita membahas tentang sesuatu, ketika kita mengkaji tentang sesuatu, itu merupakan bentuk istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu juga artinya adalah tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ragu ini. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Ketika Allah itu tidak berada pada kita, kemudian kita percaya kepada yang lain, percaya kepada Allah, percaya kepada yang lain, itu jatuhnya kepada syirik. Nah, kira-kira kita ini sudah melakukan syirik atau tidak gitu ya? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak juga tanpa kita sadari. Orang kalau memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia tidak akan pernah berharap bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pang itu Bapak Ibu sekalian, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kita. Ini berita viral, suami istri anak pang naik motor yang ketek itu mau mudik dari Tasikmalaya ke Bandung, cuman bawa uang Rp7.000. Kita sanggup nggak kira-kira? Bu Yuli kalau mau pulang ke Jawa sudah nabung dulu setahun, sertifikasi disisihkan 50% untuk ongkos pulang ke Jawa. Ini 7.000, ngebayangin kalau di jalan harus beli bensin, harus makan, ya kan? Tapi mereka tidak yakin. Lalu kalau kita berangkat dari rumah ketinggalan HP, balik lagi, wah HP ketinggalan, nggak tenang kayaknya, kayak nggak punya Allah aja. Tiba-tiba dompet ketinggalan. Saya pernah dompet ketinggalan. Saya coba yakin, Allah pasti ini kehendak Allah ini.
Mau ke Menggala lagi, surat-surat di situ, duit di situ. Wah, cukup apa enggak minyak ini? Haus jalan tuh minum apa? Yakin aja, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Berangkat ke Menggala tanpa dompet. Sampai di Menggala nyampe. Begitu sampai di sana ada istri minta duit. Ay, bensin habis, minta duit. Mana duitnya? Dompet ketinggalan. Nah, lumayan yakinnya kan ya? Nah, seperti itu kira-kira. Lalu kita bagaimana? ATM kita ketinggalan saja, bingung kita ini. Nah, berarti keyakinan kita ini masih sangat tipis, setipis tisu dibandingkan dengan anak pang tadi itu. Waduh, dompet tinggalan. Waduh, HP ketinggalan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana terus? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Begitu ditanya, Bu Guru pelajaran apa sekarang? Bagaimana ini? Kebingungan kita jawabnya. Bapak dan Ibu sekalian,